warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini di tanggal 4 Desember 2021 atau kita sudah berada di penghujung bulan Rabiul Akhir. Atau sudah masuk, Ustaz? Sudah masuk. Penghujung dari bulan Rabiul Akhir. Itu berarti kurang lebih 3 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, atau tabi'in serta umat yang konsisten terhadap ajarannya hingga akhir zaman. Ibu-ibu dan hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz, maka terlebih dahulu kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Adinda Rafli. Perannya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atii'ullaha wa rasulahu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم
وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Alinda Rafli. Selanjutnya kita akan mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Ilyas Nawawi MAG. Kepada Ustaz kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya anak-anak mana? Lebih besar suaranya orang tua. Belum makan ya? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan moderator beserta seluruh ibu-ibu pengajian majelis ta'lim. Alhamdulillah ada yang seragam, ada juga yang tampil yang lain. Atau mungkin memang seragamnya terlalu banyak, jadi tidak tahu yang mana mau dipakai. Serta para santri tahfizul Quran, songkoknya juga macam-macam saya lihat. Mudah-mudahan yang semakin tinggi songkoknya semakin banyak hafalannya. Jangan semakin tinggi songkoknya semakin banyak tuh tidurnya. Karena menghafal itu bukan persoalan songkok, tapi banyaknya orang membaca Al-Quran. Jadi kalau penghafal jarang mengaji itu dipertanyakan. Karena kuncinya menghafal harus banyak mengaji. Itu harus mungkin ketika menghafal. Insyaallah kita berharap di penghujung bulan Rabiul Akhir, karena hari ini tanggal 28 ya. Jadi besok apakah tanggal 29 terakhir bulan Rabiul Akhir, berarti tinggal 4 bulan lah Ramadan. Karena setelah Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan.
Cuma di penghujung tahun 2022 ini, 2021 Bu ya, tiba-tiba ada lagi istilah, ada nanti PPKM level 3. Jadi tanggal 24 itu berlaku. Jadi dari level 1 naik lagi level 3. Nanti naik lagi level 5. Akhirnya berlevel-level. Kayak tahu itu makan biasa ada dulu makan mie itu kan ada levelnya, pedisnya level 1, level 2, level 3. Dan saya herannya juga ini apa virus ini kan macam-macam namanya Bu. Mulai dari COVID, ada Delta, lagi muncul lagi namanya Omicron, dan nanti ada lagi namanya mikrofon. Tidak ada habis-habisnya. Saya bilang sampai kapan ini berjilid-jilid, berlevel-level ya. Ya kuncinya kita menganggap itu bagian proses perjalanan hidup ini memang adalah ujian, dan memang manusia itu tidak akan pernah berhenti diuji oleh Allah sampai dia mati. Jadi begitu, sama dengan anak sekolah, sampai kapan berhenti ujian? Sampai kamu selesai sekolah. Karena selama sekolah pasti selalu ujian. Sama dengan kita manusia, sejak kita akil balik sampai kita meninggal, disitulah terakhir ujian itu. Jadi proses perjalanan siklus ini, ya kita berharap ujian itu adalah sarana satu, Allah membersihkan dosa dan kesalahan. Yang kedua ujian, semoga Allah mengangkat derajat dan posisi kita, termasuk ulaika humul muflihun, golongan orang-orang yang beruntung. Tapi ibu-ibu mengatakan, Ustadz biar banyak ujian asal minyak goreng turun harganya. Karena saya juga paling kaget juga, kenapa itu minyak goreng terlalu tinggi harganya. Karena saya tahu itu Bu, kaget waktu di surga istri ke Alfa pergi minyak goreng yang harganya dulu 28, ada itu sunco. Nah itu pokoknya itu ada ya sunco itu Bu. Bacanya katanya sangko. Saya tanya berapa, dia bilang 45. Saya bilang apa tidak salah? Dan tidak Pak, memang naik minyak goreng. Oh jadi ini bahan ceramah juga nih naik minyak goreng. Iya, jadi naik tomi minyak goreng, naik tomi tensi tak, sudah selesai. Jadi hidup ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kuncinya cuma dua sebenarnya. Anak-anakku sekalian, kalau tidak mau stres begitu kuncinya. Satu, sabar ketika engkau diuji, syukuri ketika engkau mendapat nikmat. Itu saja. Jadi gitu saja hidup. Kalau diuji, sabar lagi. Jadi sebentar anak-anak ada yang tidak dapat dosa, sabar kok. Sabar. Apalagi yang tidak pakai songkok, jangan memang mengharap. Santri itu nggak bisa lepas dari songkok. Tetap dia pakai songkok semua kecuali ini santri Ustaz yang tidak pakai songkok. Oh, jangan ya. Oh 3 juz. Jangan lapor sama bapakmu lah. Tidak pakai songkok lagi. Anaknya lagi Pak Imam. Alhamdulillah. Jadi anak-anakku sekalian, jadi kalau misalnya kau tidak dapat konsumsi, sabar nak, sabar. Tapi kalau dapat kok sebentar, ada temanmu yang tidak dapat, bagi. Nah itu orang yang baik itu. Dia tahu dirinya bahwa ada temanku yang tidak punya, makanya dia kasih temannya. Itu namanya prinsip orang beriman, suka berbagi. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim, ibu tahu Nabi Ibrahim? Tahu ibu? Tahu dari mana Ki? Nabi Ibrahim alaihissalam disebut Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim setiap mau makan, tidak mau makan kalau tidak ada orang yang temani. Menangis dia kalau mau makan tidak ada orang yang temani. Makanya dia selalu cari orang. Itu Nabi Ibrahim. Tapi sekarang umatnya Nabi Muhammad menangis kalau ada orang temani makan. Dia bilang cepat habis. Nah itulah orang tua kita dulu itu Bu. Kalau misalnya ada tamu di rumah selalu dia katakan, nak, kalau tidak bisa kau kasih makan tamumu, kasih minum air minum. Karena sesungguhnya ketika engkau memberi kepada orang yang bertamu kepadamu, maka sesungguhnya itu caranya
caramu membuka pintu datangnya rezeki dari Allah. Nah, itu juga caranya mendapatkan berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair was sa'adah, bertambah kebaikan dan insya Allah memberi rasa bahagia. Karena kalau kita memberi itu ada kenikmatan yang tidak bisa kita ukur. Makanya kata Rasul, khairum min yadil ulya wa khairum min yadis sufla. Tangan di atas jauh lebih bagus daripada tangan di bawah. Jadi kalau misalnya dikasih ke orang, usahakan tangan tak dari atas ambil. Kira-kira gitu. Maksudnya memberi itu jauh lebih hebat dibandingkan menerima. Menerima gitu maksudnya. Tapi kenapa Pak Ustadz kalau pergi ceramah selalu dikasih kue? Saya kan tidak pernah minta dos. Saya tidak pernah saya minta dos selama di Pang. Tidak pernah tanya di moderator. Saya tidak pernah bilang, sebentar pula ingat dos. Nah, tidak pernah. Saya tidak pernah harap itu dos. Yang utama itu isinya dos. Jadi kan berbagi Bu ya. Berbagi itu kan banyak maknanya dalam hidup. Berbagi dengan bentuk materi, berbagi dengan ilmu, berbagi dengan kata-kata, berbagi dengan senyum. Itu kan semua berbagi di hadapan Allah. Makanya pada kesempatan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya coba ingin mengambil satu subtema, artinya bermuhasabah diri, artinya menghitung-hitung, mengevaluasi. Apa yang perlu kita evaluasi, apa yang perlu kita hitung? Ya tentu bagaimana proses perjalanan tak kurang lebih 1 tahun, 11 bulan yang lalu lah. Sekalipun tahun Masehi itu bukan tahunnya kita, karena kalau tahunnya Islam itu adalah tahun Qamariyah. Mulai dari Muharram, Safar, itu kan itu hitungannya kita. Tapi kalau untuk secara umum tidak ada masalah kita jadikan patokan. Ya sebab kita ini kan hidup dalam kondisi memang Indonesia bukan negara agama, tapi negara yang memiliki berbagai macam agama. Makanya hitungannya kalendernya Masehi. Nah kita tahu kalau Masehi di luar kepala, apalagi ibu-ibu yang PNS atau suaminya pegawai negeri. Nah tahu sekali itu. Desember tanggal 1 gajian lagi. Januari, Februari, Maret. Kan rata-rata gitu kita Bu. Tapi terkadang kalender Islam ini juga perlu kita pahami. Kan itu mesti kita tahu, anak-anak sekalian juga, anak-anak santri harus tahu. Jangan cuma Januari, Februari, Maret, April. Dulu orang tua kita kalau anaknya lahir bukan mengatakan kau lahir tanggal sekian Januari atau Februari. Orang tua bilang kau lahirnya itu Muharram. Ikan orang tua begitu dulu Bu. Kau lahir Rabiul Awal, kau lahir Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kau lahir pada tanggal bulan Syawal. Terkadang tanggalnya nggak ada tahu. Kalau orang tua dulu itu tidak ada tahu mananya itu saat tanggal 2 tidak ada itu. Yang ada tahu itu bulan. Tapi yang paling parah orang tua kalau ditanya tahun berapa lahir ini, dia bilang tahun Nippon. Apa itu tahun Nippon? Oh, orang tua dulu itu mengatakan tahun Nippon itu zaman Jepang. Nah itu kan dia bilang tahun Nippon. Ya itu. Kalau Belanda, tahu ngapa Bu? Kalau orang tua bilang, nggak tahu Belanda. Orang tua dulu nggak tahu kalau Belanda, karena Belanda itu gampang sekali dikenal dulu. Kan rambutnya coklat Bu toh? Nah, coklat, kemudian matanya agak bola, hidungnya mancung keluar, kulitnya putih. Sekarang Belanda kesasar yang banyak. Nah semer rambutnya, hidungnya lari masuk ke dalam. Balu lotong kulitnya. Orang Belanda kan putih-putih gitu kira-kira. Apa yang saya mau sampaikan terkait dengan persoalan muhasabah, mengevaluasi diri. 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, muhasabah antara kita dengan Allah. Selama ini bagaimana hubungan tak dengan Allah? Kita semua Bu, termasuk anak-anak kita semua, kalau orang mau bahagia, satu kuncinya, bahagiakan dulu Allah. Kalau ibu mau bahagia, bahagiakan Allah.
Anak-anak mau dibahagiakan, mau bahagia, bahagiakan dulu Allah. Bagaimana caranya bahagiakan Allah? Lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Imtitsalu awamirillah wajtinabuhu nawahihi. Lakukan perintah Allah. Kira-kira gitu kalau anak-anak gini, Bu. Bagaimana perasaan Bu kalau anak-anak tadi sirna pergi udah belikan dulu terigu. Anak-anak langsung berangkat, pergi beli terigu, pulang cepat. Uang yang kita kasih mungkin 10.000, harganya terigu 9.000, nah kasih kembali 1.000. Ini Mak, 1.000 kembalinya. Ibu bahagia nggak kalau begitu anak-anak? Bahagia Bu ya. Tapi coba kalau anak tadi suruh pergi beli terigu, pulang bawa garam. Dikasih uang 10.000, garam harganya 4.000, nak kasih kembali cuma 1.000. Dibilang ini Mak, 10.000 katanya penjual. Kira-kira bagaimana hati tak? Sakitnya itu di sini. Dia bilang belum apa-apa, pintar mau kau bohong. Tentu apa yang diinginkan oleh Allah, itulah caranya kita bahagiakan Allah. Jadi kalau Allah sampaikan lakukan salat lebih bagus di awal waktu, tepat waktu, jangan diakhirkan di akhir waktu. Makanya kebiasaan itu mesti diatur. Sama dengan Ustadz kalau diundang, ya bagus. Ustadz datang besok jam 4 lewat 30 menit 16, berarti setengah 5. Saya datang alhamdulillah sekalipun lewat sedikit. Alhamdulillah kan minimalkan, wih bagusnya tahu sekalipun tidak tepat waktu. Tapi bagaimana perasaanku kalau diundang Ustadz, kalau bisa besok sholat asar di masjid. InsyaAllah habis asar kita pengajian. Datang maka kalau sholat asar sampai jam 5 belum dimulai ceramah. Begitu kejadiannya di BTP. Ustadz kalau perlu, saya bilang jam berapa Bu? Dia bilang Ustadz usahakan sholat asar di masjid. Karena itu InsyaAllah habis asar langsung pengajian ibu-ibu. Datang maka, bahkan saya imam sholat asar. Setelah sholat asar balik ke belakang, tidak ada satupun ibu-ibu ku dapat. Saya bilang sama bapak-bapak, jadi di pengajian. Dia bilang memang begitu Ustaz di sini. Hampir itu jam 5 baru datang muncul semua. Saya bilang saya tinggalkan rumah setengah 3. Tadi saya tinggalkan rumah, alhamdulillah sudah Pak sholat asar. Tapi ternyata terjebak macet di situ, makanya agak lambat tadi. Saya kiranya tidak macet, mungkin sebelum setengah 5 ada di sini. Tapi tadi kan alhamdulillah agak cepat. Macet itu ada pulih jangki coba lewat. Mungkin karena malam minggu ki. Iya, itu macetnya itu saya mau masuk Todopuli Timur itu nggak bisa. Akhirnya saya masuk pinggir sungai yang kanal tembus Amkop. Alhamdulillah di situ macet tuh. Nggak bisa bergerak karena kan begitu orang Bu. Saya kembali. Jadi muhasabah diri terkait hubungan kita kepada Allah. Kalau selama hidup ini kita merasa agak susah, terkadang kita tidak merasakan ketenangan, kembali dulu periksa diri tak. Bagaimana hubungan tak kepada Allah? Karena yang memberikan itu perasaan ketenangan, itu kan pemberian dari Allah. Kelapangan hidup ini kan dari Allah. Kita ini manusia sebenarnya nggak ada arti apa-apanya. Semua itu pemberian Allah. Yang namanya berikhtiar berusaha wajar karena itu ranahnya kita. Sama dengan saya katakan begini, orang makan minum membuat kenyang itu kan bukan kita Bu ya. Saya ulang anak-anak sekalian, yang membuat kita kenyang sebenarnya bukan kita. Tapi yang memberikan rasa kenyang itu adalah Allah. Makanan yang kita makan itu proses. Kita ambil makanan, baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Cocok gitu doanya. Tapi doa makan toh gitu kan, doa makan. Cuma masalahnya salah tempat karena itu dibaca bagi orang yang berpuasa. Ya, jadi sama dengan doa apapun saya minta. Kalau kita berdoa kepada Allah ya, kalau kita dalam keadaan lagi susah, mohon kepada Allah, ya Allah berikan ketenangan, berikan kemudahan. Cuma satu doa yang tidak pernah kita mungkin baca Bu. Ini saya yakin tidak pernah ada yang baca ini. Dan doanya Rasul. Allahumma ja'alna miskinan. Ya Allah jadikan aku menjadi orang yang miskin. Ada yang pernah baca itu? Ada? Tidak ada.
Kenapa Rasul berdoa, ya Allah, Allahumma ja'alna miskinan, kumpulkan saya bersama dengan orang-orang miskin. Kenapa? Karena kata Rasul, orang yang paling cepat masuk surga tanpa hisab yang lama itu adalah orang miskin. Apanya mau diperiksa? Nah, tidak ada. Coba ibu kalau masuk di Alfamart atau Alfamedia atau di Carrefour lah, atau di mana mart-mart yang lain, kan ada kasirnya. Ibu kalau tidak ambil barang di dalam, langsung keluar, kira-kira ditahan sama kasirnya. Sini dulu bu, kuperiksa taksta berapa harganya. Dan karena kita tidak ada kita beli, jadi kita keluar tidak ada diperiksa. Tapi yang paling banyak ditroli dengan keranjang, itu lama sekali di situ. Dicek itu. Makanya ada Rasul, Allahumma ja'alna miskinan. Tapi posisinya Rasul pada waktu ini, inilah yang perlu kita luruskan. Rasul tidak melarang umatnya kaya, silahkan kaya. Tapi dengan catatan kekayaan itu jadikan maslahat dan manfaat di antara sesamamu. Makanya ada orang cerdas, sebelum mati titip memang nih. Sama seperti ketika masuk di mall. Banyak barangnya tapi titip. Di kasir 1 ada orang titip, di kasir 2, ketiga, 4, 5. Dia keluar menunggu di depan, tidak diperiksa ki. Tahu maksudnya bu? Paham? Apanya dipaham? Ya, jadi dia itu banyak ngebeli tapi tidak diperiksa ki, karena keluar lewat pintu masuk, titip semua ki di kasir. Ada orang saya titip di sini bu, nanti itu yang dibayar, nanti dikasih uang kau belikan ini. Tapi dia keluar menunggu, padahal barangnya semua. Ada orang cerdas begitu. Simpan di masjid, simpan di pondok tahfiz, simpan di panti asuhan, panti jompo, asal jangan panti pijat. Kalau panti pijat masalah besar ki. Itu caranya kan. Jadi orang cerdas itu. Jadi silakan kaya, tapi dengan catatan kekayaan itu menjadi maslahat manfaat. Karena kita mampu berbagi. Tadi Rasulullah memang, makanya Rasulullah sampai beliau meninggal, apa harta yang ditinggalkan kepada keluarga dan kita semua. Kan tidak ada tanah disimpangkan ki ibu toh. Tidak ada sekian hektar sekian. Tapi Rasul cuma meninggalkan sangat istimewa. Al-Quran adalah warisan beliau. Yang kedua, sunnah dan hadis beliau itu warisan yang terbesar. Karena itu akan menuntun kita menjadi maslahat. Jadi hubungan kita kepada Allah perbaiki. Perbaiki kepada Allah. Bahagiakan Allah. Dengan cara apa? Lakukan perintah Allah. Kalau Allah sampaikan salat amalan afdal amal rahibbullah, amalan yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah amalan, salah satunya adalah salat di tepat waktu. Jadi usahakanlah bu. Jadi kalau misalnya azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu sudah bisa salat Ustaz kalau sudah azan di masjid? Sudah. Kalau ibu tidak ke masjid, salat maki. Tidak tunggu selesai azan di masjid, tidak perlu. Karena ibu posisinya kan di rumah sudah masuk waktu. Yang masalah biasa ada ibu-ibu mengatakan, Ustaz kalau Jumat katanya ada pemahaman nanti pulang suamiku baru bisa ke salat duhur. Saya bilang kalau suami kita tinggal sampai asar, mau ke salat duhur di waktu asar. Atau mana suami kita singgi cerita, dia pulang setelah isya. Jadi jangan bikin tunggu suami kita pulang salat Jumat baru ke salat duhur. Asal sudah dia azan di masjid dengan cuma azannya masjid kan ada dua versi. Ada azan pertama, ada azan kedua. Kalau azan pertama kan ada masjid itu baru penanda. Kalau azan kedua masuk waktu. Itu yang ketika khatib naik di atas mimbar. Tergantung azannya. Jadi gitu. Makanya boleh kita ulut kalau misalnya waktu Jumat. Apalagi sekarang kan ada handphone bu, ada jam yang ketika masuk waktu langsung bunyi handphone tak. Jadi saya pikir ini amalan yang paling kita. Yang selama ini kita muhasabah itu dulu bu ya, hubungan kita kepada Allah. Kita evaluasi sama anak-anakku sekalian. Kalau ada anak-anak susah menghafal itu, kuncinya itu berarti ada yang tidak sinkron itu. Karena hati yang bersih, jiwa yang bersih, insya Allah mudah menghasut hafalan. Tuh. Jadi hubungan kita kepada Allah, perbaiki salat 5 waktu. Kalau ibu-ibu bisa tambah amalan qabliyah ba'diyah itu sunnah nawafil itu kita tambah-tambah
Ya, 2 rakaat misalnya sebelum duhur, sekalipun boleh 4. Kan 4 rakaat itu kan sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, sebelum asar 4 rakaat, setelah asar tidak ada, sebelum maghrib ada yang melakukan, ada yang tidak, silakan. Tapi setelah maghrib tolong jangan ditinggalkan, lebih bagus. Sebelum isya juga ada yang melakukan, ada yang tidak. Kemudian setelah isya usahakan jangan lewat. Dan paling bagus lagi usahakan konsisten istiqomah 2 rakaat sebelum subuh. Itu sebelum subuh 2 rakaat. Jadi usahakan jangan sholat subuh dulu sebelum melakukan 2 rakaat itu. Makanya Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW itu tidak pernah ditinggalkan. Suatu waktu pulang perjalanan kecapean sehingga beristirahat, disuruh Bilal bin Rabah menjaga, nanti bangunkan kita semua. Bilal tidur juga. Disuruh jaga, tidur tongki. Rasul baru sadar ketika matahari sudah terbit, kepanasan. Rasul suruh azan Bilal. Jadi Bilal azan. Setelah azan Bilal, ternyata sejarah Bilal nggak langsung qamah. Semua sahabat bangun kemudian sholat sunnah berserta dengan Rasulullah. Itu menandakan pendapat bahwa lebih utama itu jangan sholat subuh, sekalipun ibu-ibu terlambat bangun subuh. Kalau misalnya jam 8 baru bangun, apakah saya salat sunnah qabla subuh? Salat sunnah mati qabla subuh, baru salat subuh. Baru salat subuh. Ini tidak, jam 8 bangun, singgah dulu di meja makan jalan roti 1 biji. Baru buka, ini pitik anak-anak. Jadi boleh. Bahkan Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i, kalau dia karena mau berjamaah di masjid, pas datang di masjid, sudah qamat orang, tidak sempat sholat qabla subuh. Setelah sholat berjamaah, dia berdiri sholat sunnah 2 rakaat untuk mengganti yang tidak dilaksanakan. Tapi niatnya bukan adaan, qadaan. Makanya kan niat sholat itu kalau dilafazkan, misalnya contoh, lafaznya niat usolli fardhu subhi rak'ataini adaan, kan gitu Bu. Tapi kalau diulang bukan pada waktunya, namanya qadaan. Jadi Imam Syafi'i membolehkan, tapi dengan catatan jangan tiap hari. Jangan tiap hari. Jam berapa bangun? Jam 7 salat sunnah kan dulu Ustaz, baru salat subuh. Besok begitu lagi. Nah, itu namanya orang yang memang mempermainkan. Jadi enggak boleh kita melaksanakan setelah subuh, tapi dengan catatan itu karena memang betul-betul kita ketiduran dan seterusnya gitu. Jadi ini perlu kita jaga hubungan kepada Allah. Insyaallah kalau memang salatlah yang utama dulu Bu ya, salat dulu. Makanya anak-anak penghafal ini percuma kalian menghafal kalau tidak perbaiki dulu salatmu. Ya, ini yang perlu utama dulu karena ini yang kunci. Makanya kalau kita kaji hadis Rasulullah, kan ada hadis berbunyi begini, awwalu yuhasabul abdi ila yaumil qiyamah as-shalah. Yang mula-mula nanti ditanya di hari kemudian adalah salatmu. Bukan awwal yuhasabul abdi ila yaumil qiyamah as-siyam. Bukan siyam, bukan zakatmu, bukan hajimu, tapi salatmu dulu. Kalau salatmu sudah bagus, insyaallah. Makanya ini kita perbaiki dulu. Kalau salat alhamdulillah, ya kan salat udah jelas, yang wajib kan fardu kan 17 rakaat. 17 rakaat rutin itu tiap malam, tidak mengenal waktu, tidak boleh mengatakan bisa nggak dua mau saja karena saya lagi agak kena enak badan. Ya kecuali ada hal-hal tertentu yang membolehkan. Ya seperti kalau kita musafir, termasuk kalau misalnya ada ibu karena sakit keras tidak bisa berwudu berkali-kali, boleh menjamak sholatnya itu. Misalnya kalau berwudu lagi gemetaran, ya, tayamum boleh lakukan sholat. Cuma itulah masalahnya kalau tayamum tidak boleh digabung, 1 kali tayamum 1 kali sholat. Jadi 1 tayamum 1 sholat, tidak boleh tayamumnya dipakai sholat maghrib itu juga dipakai sholat isya. Tayamum 1 tayamum. Beda kalau wudu. Kalau wudu 1 kali berwudu, mungkin wudu sholat maghrib tak dipakai sholat isya. Itu terkadang. Jangankan itu, duhur asar terkadang ada orang itu tanya sholat wudunya sholat duhur, pakai wudu sholat asar. Kok bisa Ustaz? Bagaimana tidak? 5 menit sebelum jam 3 baru sholat duhur. Assalamualaikum. Asar di masjid. Allahu Akbar Allah. Masuknya asar. Alhamdulillah tidak berwudu kak lagi.
Kalau Imam Syafi'i pernah berwudu, wudu salat isyanya nak pakai salat subuh. Pernah kita lakukan itu, Bu? Kita berwudu salat isya dipakai sampai subuh. Pernah, Bu? Susah. Berat, Ustaz. Tidak tidur gitu. Imam Syafi'i apakah tidak tidur itu mana? Tidur beliau. Tapi tidurnya beliau tidak tidurnya seperti kita. Bantalnya bagus, bantal guli lagi, pakai apa namanya? Pakai selimut, turun lagi hujan, pakai tomi AC. Imam Syafi'i tidur, tapi tidurnya Imam Syafi'i begini, sambil menulis kitab, tidur beliau. Makanya mazhab beliau, kalau orang tidur dalam keadaan duduk seperti ibu, seperti saya, tidur berapapun jam tidurnya, itu tidak batal wudu. Tidak. Kecuali kalau tidurnya ibu tidur baring. Nah, itu batal menurut beliau. Makanya kalau tidur begini, makanya kalau datang di masjid sementara menunggu salat isya, Quran di depan dibuka aja baru tidur. Dia bilang orang sama ini anak-anak santri begitu. Sudah misalnya subuh, bagusnya semua duduk di masjid. Begini semua duduknya. Dikira mengaji. Kenapa nah semua ini? Oh, mengaji silent. Disirkan semua. Datang ustadznya. Mengaji kok? Mengaji ustadz. Terus kenapa tidak ada suara? Disirkan ustadz. Oh, tidur ki. Tidur. Begini dia. Ternyata tidur tapi tidur duduk. Itu sebenarnya menurut Imam Syafi'i tidak batal wudu. Kecuali kalau tidurnya, itu yang masalah. Ini anak santri mungkin ada biasa begitu, tidur nak kasih lurus badannya, baru Qurannya nak simpan di kepala. Ini penutup muka. Alhamdulillah. Jangan biasakan begitu ya. Quran disimpan nak tutup muka. Nah, usahakan kalau mengaji simpan itu Quran di atasnya kaki. Ya, cara mengaji tak. Makanya kalau mengajinya itu bagus, begini caranya. Iya, begitu. Ini tidak ada simpan di atas lantai. Baru dia duduk pakai seperti itu nggak boleh. Itu namanya etika dalam mengaji. Itu nggak boleh merendahkan Al-Quran. Ya kan? Jadi kalau ngaji anak-anak santri kasih begini di atas kaki. Gini. Dan itu disunnahkan itu megang tangan kanan. Tangan kanan kalau mushaf ibu. Tapi sekarang kan ada meja-meja Bu. Nah, silakan. Ini ada tuh santri sambil makan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan biasakan makan ketika mengaji. Stop dulu, simpan dulu Al-Quran baru makan. Selesaikan dulu makan. Sama Tommy kalau Ustaz ceramah sambil makan kue. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya jangan simpan kue dulu kan. Sebab tahu saya tidak sengaja ambil. Ya bagus. Dibungkus saja Ustaz. Jadi hubungan kepada Allah bagus, insya Allah Bu. Proses perjalanan hidup tak ingin bahagiakan Allah. Gitu. Ya, kalau bahasanya bagi kita semua, yang kedua kalau ingin bahagiakan orang tua lah. Bahagiakan orang tua bagi kita semua yang masih punya orang tua. Kalau tidak orang tua sudah meninggal, kirimkan doa minimal. Kirimkan doa, atau kalau punya kemampuan sedekahkan harta yang kita punya sekecil apapun supaya orang tua bisa merasakan kebahagiaan di alam barzakh. Itu kira-kira. Yang kedua, selain kita menghitung antara kita dengan Allah, mungkin kalkulasinya kita begini. Apakah selama ini waktu salatku sudah tepat atau lebih banyak waktu molornya, menunda waktu dan sebagainya. Kan saya pikir gitu Bu ya, yang perlu kita evaluasi. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan kita hablum minan nas kepada sesama manusia. Jadi ini perlu kita juga jaga jadi sesama kita karena evaluasi. Makanya kan ada prinsip begini, satu musuh itu sudah lebih dari cukup. Tapi 1000 teman itu tidak cukup. Artinya semakin banyak kita berteman, semakin banyak sahabat, insya Allah itu jauh lebih bagus. Itu untuk kebaikan kita. Nah, kemudian yang terakhir tentu hubungan kita mengevaluasi bagaimana hubungan kepada diri kita. Hablum minan nafs, memperbaiki hubungan kita kepada diri kita sendiri.
selama ini apakah kita zalim dengan contoh? Karena zalim itu gini Bu, Pak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang matanya selalu dipakai begadang, jadi lupa untuk istirahat. Itu sebabnya zalim kepada mata. Gunakan mata ini, ada waktunya untuk istirahat, ada waktunya untuk memang kita terjaga. Ya kalau pola tidur dijaga insya Allah. Makanya orang yang banyak begadang, makanya Rasulullah dalam sejarah kenapa beliau sehat walafiat? Sekalipun tidurnya Rasulullah, tapi tidurnya Rasul teratur. Maksudnya teratur, setelah salat Isya Rasul jarang begadang. Setelah salat Isya tidur, bangun sepertiga malam akhir, kira-kira jam 2. Jadi kalau Rasul tidur jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 jam. 6 jam. Nah memang kata dokter ilmu kesehatan, tidur yang paling istimewa, tidur maksudnya luar biasa dari cukup itu 6 jam saja satu malam. Ini tidak kita tidur jam 7, tidak sholat Isya, bangun besok jam 7 juga, sholat subuhnya berakhir. Tapi kalau ibu-ibu insya Allah selalu paling terakhir tidur. Karena itu istimewanya ibu-ibu, terkadang tidur suaminya, anaknya baru dia tidur. Dan nanti belum bangun suami anaknya baru dia bangun. Itu istri ibu yang ideal. Tapi ibu-ibu di sini paling cepat tidur, paling terlambat bangun. Kenapa biasanya ibu-ibu jarang tidur lebih awal? Karena dia selalu mengatur, selalu setting kotong. Dan cepat bangun karena persiapannya untuk itu. Apalagi di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan jihadnya perempuan ibu-ibu itu luar biasa. Bangun sahur paling cepat, masak baru pergi tidur. Harus semua makanan. Jadi itu jadi istimewa. Makanya perjuangan kita itu luar biasa. Makanya sebenarnya kalau anak-anak bisa bahagia, sukses dan berhasil, itu sebenarnya tidak lepas dari orang tua. Tapi yang paling istimewa di antara orang tua adalah ibu. Makanya ada istilah hari ibu, tidak pernah ada hari bapak. Ada hari bapak Bu? Kalau hari ibu tanggal berapa? Anak-anak tahu nggak? Hari ibu tanggal berapa? Tanggal 32? Hah? Tanggal 4? 4 apa? Tidak ada tahu, ini semua bahaya. Tidak ada ibunya kah? Tidak ada. Tidak ada ibu tak? Kalau saya mau tanya ibu-ibu, hari ibu tanggal berapa ibu? Halo ibu, tanggal berapa hari ibu? 2 apa Bu? Sama jiki ini semua. Saya juga tidak tahu. Bagi saya hari ibu adalah tiap hari itu adalah hari ibu. Kalau yang selama ini kan tanggal 22 Desember itu kan hanya saya tidak tahu dari mana latar belakang sejarahnya. Bagi saya setiap hari itu adalah hari ibu. Itu ya anak sekalian ya. Jadi setiap hari itu adalah hari ibu. Karena tiap harilah kita identik dan kita lahir ke dunia juga karena ibu. Makanya jasa ibu sepanjang kasih ibu sepanjang masa, sepanjang jalan. Ya mana yang benar? Kasih ibu sepanjang masa atau sepanjang jalan? Sepanjang masa. Susah cerah kalau begini. Terus dia bilang mau Ustaz, mau sepanjang masa, sepanjang jalan. Jadi sepanjang masa itu hakikatnya. Kenapa? Karena batasan kita dengan ibu tidak ada batasnya. Tapi kalau orang mengatakan sepanjang jalan, wajar juga karena jalan itu tidak ada juga batasnya. Ya kan? Selama kita bisa bergerak jalan, Ustaz ada batasnya. Kalau buntu, balik kembali. Balik. Kenapa mesti susah? Jalan di situ buntu, cari jalan lain. Ya kan begitu betul? Macet di sini, cari jalan lain. Tidak ada. Saya mikir. Jadi hidup seperti itu. Jadi hari setiap hari itu adalah ibu.
Jadi kita kembali muhasabah terkait hubungan diri kita sendiri, bagaimana selama ini, apakah kita mampu menempatkan diri kita pada posisi yang benar. Kalau kita seorang ibu, jadilah ibu yang baik. Kalau kita seorang anak, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Saya pikir itu kalau sudah kita jalani, kita bisa bahasakan, insya Allah nggak ada yang susah dalam hidup ini. Makanya saya kembali kepada ayat Al-Quran surah Al-Hasyr, wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hendaklah setiap pribadi memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk dirinya. Tapi ada ayat kalimat di situ libat, itu esok. Tafsir Ibnu Katsir di situ menandakan yang dimaksud hari besok itu adalah hari kemudian. Berarti intinya muhasabah itu kita di dunia ini suatu saat akan pulang. Akan pulang. Pulang kemana? Kita berharap pulang ke kampung halaman kita. Di mana kampung halaman kita? Di mana Nabi Adam pertama ketika diciptakan oleh Allah? Apakah di Jenek Ponto atau di Selayar atau bahkan di Luhut Timur? Di mana Nabi Adam? Al-Jannah, surga. Makanya Nabi Adam sebelum meninggal berpesan kepada kita semua, wahai anak cucuku, nanti ketika kalian pulang, jangan pulang kalau bukan ke kampung halamanmu. Di mana kampung halaman kita? Itu adalah surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di mana tempatnya mempersiapkan itu kembali? Tentu perencanaannya kita ada di dunia. Ibaratnya gini Bu, kalau kita mau ke mana, misalnya ke Jakarta atau ke mana saja, biasanya kan persiapan kita yang utama adalah ada nggak tiket yang kita siapkan. Kalau kondisi sekarang selain tiket, dulu kan cuma tiket, sekarang persiapan setelah tiket ada tes PCR, ya kan? Swab, antigen, antimo. Perlu tahu itu antimo, jangan sampai mabok. Jadi antigen, antimo, ya, pokoknya yang anti-anti. Itu persiapan kita. Sama sebelum kembali kepada Allah, apa persiapan kita? Di dunia ini kan persiapkan diri kita, termasuk keluarga kita. Makanya di ayat lain kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Orang beriman, perhatikan dirimu dan keluargamu. Kita semua. Karena ibu, anak-anak sekalian, nanti di hari kemudian bisa jadi kita bisa persatukan oleh Allah satu keluarga kembali utuh. Suaminya masuk surga, istrinya masuk surga, anak-anaknya masuk surga. Di situ kembali akan berkumpul. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi keluarga bisa utuh di hari kemudian nanti. Suami istri bertemu kembali, anak berkumpul di surganya Allah. Tapi ingat, di akhirat nanti tidak ada lagi istilahnya orang capek, tidak ada lagi tidur, tidak ada lagi istilahnya buang air kecil, buang air besar. Semua tinggal menikmati, karena itu sarana yang dijanjikan oleh Allah untuk kita semua. Nah, itu prosesnya. Jadi di dunia inilah persiapan kita, salah satunya kewajiban kita kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kita persiapkan diri kita, termasuk pengajian